Halo teman-teman, di tutorial yang ke-14 kita akan belajar bagaimana caranya membuat password encryptor di FastAPI menggunakan library Passlib. Pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial lainnya di subchannel dari Hovindo Tutorial. Playlistnya adalah FastAPI Tutorial. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel video tutorial yang bisa teman-teman ikuti. Untuk bisa mengikuti tutorial ini, teman-teman perlu juga mendownload repositorinya di github.com/halovina/fastapi tutorial. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel code yang bisa teman-teman ikuti. Untuk bisa mengikuti tutorial selanjutnya di part yang ke-14 ini, teman-teman nanti perlu mencek out atau dari branch SQL Relational Database. Library yang kita gunakan adalah Passlib. Jadi ini adalah library untuk untuk membuat enkripsi di Python. Jadi nanti kita akan menggunakan SH256. Jadi, caranya cukup mudah sebenarnya. Bagaimana cara menggunakan library ini? Teman-teman tinggal memanggil method ini, kemudian .hash. Ini adalah scriptnya. Script itu berarti di tutorial ini adalah password yang kita gunakan. Terus nanti ketika dia di hash, ini otomatis akan jadi string seperti ini, string encryption. Setelah itu ketika user login, nanti kita bisa menggunakan metode verify, untuk melakukan verifikasi passwordnya. Sekarang kita ke tag editor. Pastikan teman-teman telah mendownload repositorinya, dan nanti teman-teman perlu check out ke branch SQL Relational Database. Pertama kita berpindah ke menu atau ke directory model user. Di sini bikin sebuah file dengan nama pwd.py. Tinggal kita import. Oh ya, sebelumnya kita install dulu. Berpindah ke terminal sebelum kita menggunakan Passlib. Pastikan teman-teman berada pada mode Python Virtual Environment. Jadi bisa langsung work on FastAPI Tutorial. Pip install Passlib. Oke, sudah selesai. Proses instalasinya selesai. Kita sekarang kembali ke file pwd.py. Kita import from passlib.hash. Import ini apa? ppkdf2 sh256. Kita bikin metodenya def get password hash password. Kita return ppkdf sh256 .hash password. Terus kita bikin metode lagi def verify password, verify password. Di sini ada find password. Terus ada hash password. Hash password ini adalah password yang sudah kita encrypt, yang kita simpan di table ya, table. Jadi nanti kita akan menambahkan di table user dengan nama password hasher ya. Kita bikin field baru dengan nama password. Oke, ini tinggal return pbkdf2sh256.verify. Verify pertama adalah find passwordnya,
password yang Anda inputkan atau yang Anda kirimkan via request body. Terus ini adalah hash passwordnya atau password yang kita simpan di dalam table. Kita simpan dulu, Command Shift S. Setelah ini kita sekarang berpindah ke model.py. Kita tambahkan di sini hash password. Kolom string. Jadi teman-teman nanti buat sebuah kolom di table user dengan nama hash password. Kita save dulu. Setelah ini dibuat, kita kembali ke model CRUD.py. Kita kembali ke sini, CRUD.py. Kita modifikasi dulu bagian ini. Jadi, nah kita modifikasi di create user ke create user yang ada di schema.user.py. Ini kita ubah jadi password karena username-nya nanti kita akan ada di rename jadi set dalam bentuk email. Jadi email itu sebagai username. Ini kita ganti user base. Password. Saya bikin metode baru atau skema baru, kelas user login. Extend user base. Extend user base. Extend user base. Isinya di sini ada password. Jadi nanti begitu kita menggunakan skema user login, yang mandatori adalah email dan password. Field yang mandatori email dan password. Kita simpan dulu. Sekarang kita ke CRUD.py. Berarti ini perlu kita modifikasi. Jadi kita set sekarang email sebagai username. Jadi tinggal user.email. Terus kita set di sini hash. Kita cek di model user, dia ada hash password. Kita tambahkan. Password sama dengan user.password. Kita cek di skemanya, ya udah user.password. Tadi kita ada di directory CRUD ya. CRUD user, ya user.password. Oke, kita udah modifikasi kelas atau function create new user. Selanjutnya kita akan coba bikin sebuah metode baru atau function baru untuk melakukan autentifikasi. Jadi tinggal kita bikin baru dev authenticate user, dev authenticate user. DB session ada email dan password. Email saya set sebagai string, bentuknya string. Terus ada password juga string. User sama dengan, saya bikin variabel baru namanya user sama dengan get user by email username. Jadi kita pakai fungsi yang sudah ada, yaitu get user by email username.
Ya tinggal masukkan di sini email dan password. Email dan password. If user is known, return false. If not verify password, jadi sekarang kita import skema yang ada di FWD from verify password, from from models dot users dot models. Oh, sudah ada di sini. From models dot users dot pwd import. Kita cek lagi di sini fungsinya apa aja. Di sini ada get password hash dan verify password. Jadi bisa kita tambahkan get password hash dan verify password. Berarti kita perlu mengubah ketika user melakukan create pertama kita ubah dulu ke ini jadi password ya. Kita ubah dulu. Tadi kita lupa belum mengubahnya, tinggal kita ubah get password hash user dot password. Ini udah, kita sekarang tinggal melakukan verify password. If not verify, kenapa ini nilainya adalah boolean ya, jadi nilainya itu antara true atau false. Berarti password passwordnya, terus kita masukkan di sini user dot has password. Kalau gagal verify passwordnya, maka kita berikan return false. Defaultnya kita berikan return user. Oh, ini salah ini. Defaultnya ya bukan user, tapi kita defaultnya adalah true. Oke, kita sudah membuat metode untuk authenticate usernya. Selanjutnya yang perlu kita buat adalah kita perlu memodifikasi rootnya. Jadi kita sudah buat metode untuk modifikasi create new user, dan juga kita telah membuat authenticate usernya. Authenticate user, selanjutnya kita berpindah ke root.py, bukan root.py, tapi di directory root, directory routers.user.py. Kita sekarang berpindah ke create user. Di create user di sini ada ini perlu kita modifikasi ya. Jadi by email username, ini username-nya sudah kita ganti jadi email. Create new user. Oke. DB user. Oke. Kita save dulu, kita save. Terus ini kita modify. Jadi ini perlu kita modify. Kita import di sini responses.
Ini kita ubah, bikin baru, return responses dot JSON response content, misalnya message akses, ada data, email, kita masukkan di sini tinggal user.email, db user email, db user.email, terus kita tampilkan juga username-nya, username db user.username. Oke, ini kita hapus. Oke, kita sudah memodifikasi create user. Selanjutnya kita akan membuat sebuah URL untuk user login. User melakukan login. Kita bikin di sini baru di paling bawah, kita bikin baru @router dot post @router dot post /out/login dev user out login schema dot user login db session depend on get db if authenticate. Nah ini perlu kita import lagi ya. Jadi tadi ada di CRUD, bisa langsung pakai ini CRUD. If CRUD dot authenticate user authenticate user berarti di sini ada apa aja? Ada DB, terus email, password. DB ini session DB ya, jadi ini selalu akan kita gunakan ketika kita akan terkoneksi ke database. User.email, user.password. Is false. Return respond dot JSON respond content ini misalnya kita set di sini kontennya adalah cuman dia memberikan message
login gagal. Terus saya akan set status code-nya. Status code misalnya 401. Status code ini integer, sorry, ini adalah integer. Jadi saya set jadi 401. Setelah itu apa yang perlu kita buat? Kita akan membuat default return-nya. Return defaultnya adalah session response. Statusnya 200, status code-nya 200, message-nya adalah success, login success. Login success. Oke, kita telah membuat metode untuk atau membuat URL login ya, dan kita juga sudah memodifikasi create user. Selanjutnya kita akan coba buka Postman. Sekarang kita running dulu dengan menggunakan fast API run main.py. Oke, kita ke Postman. Saya akan coba create user baru. Coba. Error. db user.email, create new user, example fast, create new user. Kira-kira errornya karena apa? Oke, errornya ini karena kita kan telah melakukan pengecekan user nih. Usernya ada, tetapi kalau kita lihat misalnya nih, get user. Nah, tapi harusnya kita menambahkan ini, create new user nih. Oke. Harusnya kita menambahkan create new user. Ini berarti salah di sini. Oke, typo teman-teman, itu yang salah. Kita tambahkan variabel data sama dengan create new user. Create new user, di sini apa-apa aja, ada db session sama kita cek ada user, db session dan user schema. Kita masukkan seperti ini. Create new user. Oke. Ini kita ganti jadi data.email dan db.username. Data.username. Kita run ulang. Clear. Fast API run main.py. Kita coba jalankan lagi. Oke, sukses. Kita telah meng-create user sukses. Kita sudah meng-create user sukses. Kita sekarang coba login ya. Kita sekarang login. Kita coba login. Endpoint-nya adalah user out/login. Kita coba login dengan user yang kita create tadi. Hasilnya seperti apa? Login gagal. Login gagal karena apa? Kita cek lagi nih login gagalnya karena apa? Ada yang tahu? Oke, ini sepertinya ada sesuatu yang perlu kita modifikasi di bagian nih. Mana ya? Login gagal. Berarti kalau login gagal, pada saat melakukan autentikasi di true.py, kita cek user is known. Coba kita print dulu. Print user. Ini memberikan return apa? Kita cek dulu. Gagal. Oh, none. Email, password. String email password. Authenticate user, ada email dan password. Kalau kita cek di sini ada email dan password udah benar.
Kita ke get user by email dan username. Wah, salah ini, harusnya bukan password ya. Di bagian ini tuh bukan password, jadi salah ini sebenarnya. Di root ya, yang salah, sorry, ini yang salah. Ini harusnya bukan password, tapi kita masukkan di sini. Ini kita modifikasi aja. Ini jadi username. Sorry, bener password, tapi ini kita ganti ini jadi username. Jadi email. Oke, kita run ulang. Terus kita jalankan lagi. Login sukses. Nah, ini baru sukses. Jadi ada yang salah tadi sini. Oke, teman-teman, jadi demikian kita telah membuat sebuah metode untuk melakukan password encryptor di FastAPI Framework. Nah, kita akan di tutorial ini kita menggunakan library passlib. Jadi nanti teman-teman bisa membaca dokumentasi lengkapnya di passlib di sini, dan teman-teman juga nanti bisa mengeksplor atau mendownload repositorinya di github.com/hallovina/fasapi tutorial. Tentu saja kita harus banyak mencoba ya, karena semakin kita sering mencoba, kita akan terbiasa menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman untuk keseharian kita. Python ini saat ini banyak dipakai, terutama untuk education dan juga untuk pengolahan data serta generative AI. Selamat mencoba.